Hello guys, masih bersama saya John Itung. Di tanganku ini ada HP Lenovo A6020A46 yang terkendala touchscreen-nya ada di bagian daerah tertentu tidak berfungsi ya. Dan by the way ini bukan HP pelanggan saya, tapi ini HP saya sendiri. Dikarenakan ada bagian nggak berfungsi, saya terganggu dengan hal itu dan saya membeli HP baru. Ini saya simpan saja terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya akan ganti sendiri touchscreen-nya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Harga touchscreen satu set sama LCD cuma 200 ribuan dan nggak ada biaya servis karena kita mengganti sendiri. Nah, di sini sebelum saya menggantinya, saya ada menonton video di YouTube yang dimana touchscreen yang tidak berfungsi itu dicetek pakai ini, korek gas. Nah, saya sengaja membeli korek gas, harganya 5.000 aja ya. Harganya cuma 5.000 ya, mungkin di daerah teman-teman ada yang jual 3 ribuan, tapi kalau di tempat saya 5 ribuan. Nah, saya nggak sengaja lagi santai-santai duduk-duduk, sekalinya ada video yang ini direkomendasikan YouTube untuk saya, dan ketika saya lihat memperbaiki HP menggunakan cetekan korek gas kayak gini. Jadi dia dicetek bagian yang nggak berfungsi tersebut, kemudian dia berfungsi lagi. Tapi by the way, cara itu berlaku untuk memang touchscreen yang memang masih berfungsi, hanya saja nggak sensitif. Apabila jalur yang udah putus atau kabel fleksibelnya yang udah putus, itu biar kamu satu keranjang menggunakan korek ini nggak bakalan bisa. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk touchscreen yang masih berfungsi, hanya saja enggak sensitif. Ketika dicetek pakai ini, ya otomatis bisa lagi. Dan di sini saya enggak merekomendasikan, karena di sini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, syukur-syukur HP kamu bisa bagus. Yang kedua, HP kamu enggak ada respon apa-apa, biar kamu cetek beberapa kali tidak merubah keadaan. Terus yang ketiga, yang paling parah, bahkan HP kamu malah nggak berfungsi, tambah banyak di daerah-daerah yang lain, atau bahkan bisa nggak berfungsi total, nggak berfungsi semua. Nah, jadi di sini cara ini nggak saya rekomendasikan. Ini hanya orang-orang yang berani mengambil resiko, dan kebetulan di tangan saya ini adalah HP saya sendiri. Andai kata ini adalah HP pelanggan saya, tentunya saya konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan saya supaya nantinya jika terjadi apa-apa kita sudah berbicara resikonya di depan, sehingga ketika di belakang terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kita udah siap. Nah, tapi buat kamu yang pengen coba-coba, apalagi HP pelanggan kamu dan kamu belum konfirmasi resikonya, tiba-tiba nggak berfungsi total, hati-hati, kamu bisa mengganti loh. Nah, jadi ini tidak saya sarankan. Dikarenakan ini adalah HP saya sendiri, ya udah saya tes-tes aja tanpa takut-takut, mau dia berfungsi, mau dia rusak, ya saya nggak ambil pusing. Baiklah, sebelumnya coba kita buka YouTube dulu. Saya nggak sengaja ya, tiba-tiba lihat video itu. Padahal video itu ada yang mengupload udah 3 tahun lebih loh. Kok baru saya tahu? Biasanya ketika HP masuk kepada kami, ya, dengan kondisi touchscreen yang nggak berfungsi sebagian, biasanya kami langsung ganti touchscreen ya, biasanya. Dan ketika saya menonton video itu, ya barangkali bisa dicoba kayak gitu. Siapa tahu berhasil. Kebetulan ada pasien yang kebetulan juga adalah HP saya sendiri. Nah, coba kita search di YouTube touchscreen korek. Nah, banyak banget yang udah bisa memperbaiki touchscreen-nya hanya menggunakan cetekan korek ini. Nah, di sini, nah, ini saya udah nonton modal 3.000. Ini navigasinya, tombol back-nya, dan tombol home serta tombol reset-nya nggak berfungsi, dicetek aja pakai cetekan korek, udah berhasil. Ini saya tonton full ya, dan saya nggak sengaja kok terbuka ya ini. Nah, ini juga ya, ini saya tonton sampai full. Ini ada beberapa daerah, ini bukan navigasi, tapi ada beberapa daerah touchscreen yang nggak berfungsi. Ketika dicetek ya bisa, coba kita buka dulu. Jadi silahkan teman-teman tonton dulu ya videonya di YouTube. Jadi ini video yang saya buat ini berdasarkan saya nonton juga di YouTube sini ya. Nah, awalnya nggak berfungsi kayak gitu. Jadi saya langsung mau praktek aja. Nah, setelah dicetek, ini berhasil.
Nah dicetek kayak gitu pakai cetekan korek. Wah, ternyata cara ini bisa dicoba juga dalam hati saya ketika saya menonton video ini. Dan ini berhasil loh. Ya. Jadi sebelumnya yang sudah-sudah puluhan kali bahkan HP yang masuk dengan kondisi keadaan touchscreen yang nggak berfungsi di daerah tertentu, saya biasanya ya langsung ganti aja satu set sama touchscreen sama LCD-nya ya. Dan di sini ya memang kayak gitu, setelah saya nonton videonya ya bisalah dicoba ini. Tapi dengan satu catatan, kalau memang touchscreen-nya itu memang masih bagus, hanya saja nggak sensitif. Nah itu bisa kalau jalurnya yang udah putus atau kabel fleksibelnya yang udah putus itu nggak akan bisa. Nah di sini coba kita ke aplikasi touchscreen test ini. Di sini saya mendownload aplikasi untuk mengetes kesensitifan atau fungsi dari touchscreen. Nah yang nggak berfungsi itu daerah sini. Coba kita lihat. Tuh teman-teman bisa lihat yang kosong itu. Ya. Teman-teman bisa lihat daerah yang kosong itu adalah touchscreen yang nggak berfungsi, bagian touchscreen yang nggak berfungsi. Teman-teman bisa lihat itu kosong, padahal gedenya. Nah daerah yang nggak berfungsi itu daerah-daerah yang penting juga loh. Seandainya nggak berfungsi ya otomatis kerjaan kita keganggu ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat. Nah selebihnya di sini berfungsi semua, hanya saja di sini ya ada 2 sentian lah, 3 senti lah yang nggak berfungsi ya. Coba kita ke pesan. Nah di pesan sini coba kita lihat. Nah kalau kita mode miring atau landscape, teman-teman bisa lihat MN itu berfungsi dan spasi nggak berfungsi di daerah sini. Tapi apabila kita geser ke sini dia berfungsi. Kalau ke sini nggak berfungsi. Padahal daerah sini itu penting banget loh kalau kita lagi pokoknya mengoperasikan HP-nya. Itu daerah sini itu penting banget loh ini. Titik-titiknya juga kadang mau kadang enggak gitu. Nah coba kita akan melakukan pencetekan pakai pemantik korek ini yang saya beli harganya cuma 5.000 di daerah saya ya. Itu nggak berfungsi. Kita akan cetek menggunakan korek gas yang harganya cuma Rp5.000. Apakah cara ini akan berhasil? Yang nggak tahu. Kalau di video-video yang udah yang diupload orang itu ya ada yang berhasil, ada yang nggak. Sementara komennya juga ada yang tambah parah katanya, ada juga. Jadi ini nggak saya rekomendasikan. Ini hanya untuk orang yang berani mengambil resiko. Jadi jangan baper, jangan lagi bilang korban dari YouTube. Ya, jadi usahakan teman-teman itu siap menanggung resikonya, barulah teman-teman mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Jangan asal ngikuti, ujung-ujungnya kalau makin parah, baru teman-teman baper dan bilang korban dari YouTube kayak gitu. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk yang berani mengambil resiko kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita preteli korek apinya, korek gasnya. Padahal masih baru banget loh, sayang loh sebenarnya ini. Cuma ya untuk eksperimen yang gak masalah lah. Cuma 5.000 kan nanti kita beli lagi ya. Iya dapat guys, walaupun koreknya rusak gak masalah ya. Nah ini koreknya, simpan dulu. Nah by the way HP-nya ini menggunakan anti gores atau tempered glass yang kaca ya. Coba nyetrum gak ini? Ada nggak apinya ini ya? Kabelnya kita bakar dulu supaya lebih kelihatan. Nah, apakah ini ada apinya? Idih. Nyetrum bro.
Oke. Mana tadi bagian yang gak fungsi ya? Sini kau. Ini akan kita gosok. Coba disandai ini. Aduh, kerasnya lah. Wah, malah getar ini. Ya, bagian sini ya, nggak berfungsi tadi ya. Ini pakai tempered glass. Lihat percikan apinya, apakah kelihatan? Widih, berasa sampai ke sini bro, sampai ke belakang. Coba kita lihat. Wah, nggak ada efek sampingnya nih. Ya udah, karena ini menggunakan tempered glass, saya akan copot tempered glassnya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ya, by the way, di komentar-komentar yang ada di video YouTube itu tentang tutorial ini, ada yang mengatakan berhasil, ada juga yang gagal, ada juga yang tambah parah ya. Macem-macem. Nah, entahkah ini akan berhasil, saya pun nggak tahu. Ataukah ini makin parah, saya pun nggak tahu juga. Yang penting ya kita usahakan saja dulu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ngambil resiko terlalu gede ya nggak usah dicoba ya, saya nggak merekomendasikan juga ini ya. Coba kita tes. Keras bro. Masih tetap nggak ada efek sama sekali ya. Padahal sudah kita cetek beberapa kali. Kita kasih minyak kayu putih dulu. Teman-teman bisa lihat, nggak ada efek apapun yang terjadi pada HP ini. Nyetrumnya kerasa di tangan kiri saya ya. Coba kita restart dulu. Padahal udah ngelepas anti gores nih ya. Oke, HP-nya udah kebuka. Coba kita tes lagi. Dan teman-teman lihat tetap masih nggak ada efek apapun. Dan sepertinya apakah ini akan gagal? Saya pakai tisu dulu.
Ya, strumnya ada ya. Jadi saya ngetes di sini tetap tidak bisa, walaupun udah kita strum beberapa kali, udah ratusan kali saya cetek-cetek, dan tidak ada pengaruh apapun pada touchscreen ini, sehingga saya cetekkan di sini tadi nyetrum ya, karena ini besi ya, menghantarkan listrik. Dan eksperimen kali ini gagal ya, mungkin dikarenakan touchscreennya ini udah memang rusak, dikarenakan dia kayak gini itu sering jatuh. Nah, jadi menurut analisa saya, orang-orang menggunakan ini, kenapa berhasil, itu touchscreen-nya nggak rusak, hanya saja nggak sensitif. Itu beda. Nggak sensitif sama rusak itu beda. Kalau rusak itu, entahkah itu jatuh, kabel fleksibelnya putus, atau kemasukan air dan lain sebagainya, walaupun kamu cetek beberapa kali, itu nggak akan merubah keadaan yang ada. Tapi apabila dia nggak sensitif, dalam artian dia sentuh kadang bisa kadang enggak, mungkin karena muatan listrik pada touchscreen-nya ada masalah, ketika kamu cetek pakai ini ya mungkin bisa. Tapi apabila yang memang udah rusak kayak gini, ini sering jatuh. Mungkin karena jatuh itu rusak atau ada jalur yang udah putus sehingga nggak berfungsi. Tapi saya nggak tahu jalurnya itu putus atau enggak. Tapi pada kenyataannya ketika saya cetek itu nggak merubah keadaan ya. Dan eksperimen kali ini gagal. Dan jika teman-teman mengalami hal kayak gini, monggo silahkan dicoba. Jika berhasil silahkan kasih komentar di bawah. Jika gagal silahkan kasih komentar juga. Jika tambah parah silahkan berkomentar juga. Dan ini tidak saya sarankan untuk yang baperan atau jadi korban YouTube. Itu nggak saya sarankan, dan ini hanya disarankan oleh saya kepada kamu yang ingin mengambil resiko ya. Ini tetap nggak bisa karena memang ini sering jatuh sehingga nggak berfungsi. Mungkin ada beberapa jalurnya yang udah putus sehingga walaupun dicetek nggak akan bisa merubah keadaan, situasi, dan kondisi dan fungsi pada touchscreen ini. Mungkin sekian dulu ya video dari saya, dan ini eksperimen ini gagal. Ini saya mencoba ini hanya untuk mengobati rasa penasaran saya saja. Apakah dengan cetekan ini akan berhasil atau tidak? Kalau memang berhasil, wah senangnya hati saya ya. Dan mungkin kalau ada kasus yang masuk kayak gini juga, mungkin saya akan membuat videonya lagi. Entahlah itu berhasil atau enggak. Tapi pada kesempatan kali ini gagal ya. Jadi mungkin demikian saja ya teman-teman video kali ini, dan eksperimen kali ini tidak membuahkan hasil apapun dan tidak merubah keadaan dan masih tidak berfungsi di daerah ini. Jadi semoga ini bisa dijadikan referensi atau minimal setidaknya bisa dijadikan informasi ya. Baiklah, demikian saja ya, saya John Itung, semoga bermanfaat video ini. See you next video my brother.